Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Saung Dusun Pagus Sorot, Mas Indonesia Channel kembali menyajikan serial kawasan ekonomi masyarakat, dan kali ini yang akan disampaikan adalah camp di Tegalwangi. Camp Tegalwangi ini berada di Provinsi Banten. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan 7 camp yang ada di Sumatera, pada kali ini kita akan menelusuri satu demi satu camp dari Banten sampai ke Jawa Timur. Nah, serial ini menunjukkan bahwa salah satu dari camp yang bisa dikatakan gagal ini adalah camp Tegalwangi yang berada di Desa Tegalwangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kerjasama dengan Pertamina ini kemudian terpaksa harus dihentikan karena munculnya konflik sosial di wilayah itu. Posisi camp sendiri, camp dari Tegalwangi ini berada di sebelah selatan kurang lebih ya, atau lebih barat daya, ini sebelah barat daya dari Serang atau Cilegon. Teman-teman ini umumnya berdomisili di Cilegon. Demikian juga hampir secara keseluruhan anggota tim yang berasal dari Flipmas wilayah Baduy ini berasal dari Cilegon. Mungkin 1-2 orang berasal dari Serang. Nah, camp Tegalwangi ini dipercayakan kepada Flipmas wilayah Baduy, yaitu Flipmas wilayah yang berada di Provinsi Banten. Dan untuk menangani camp Tegalwangi ini dipimpin langsung oleh Ketua Flipmas wilayah Baduy, yaitu Pak Endang Suhendi. Beliau dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, atau biasa juga disingkat sebagai Untirta. Beliau dibantu oleh beberapa temannya, yaitu Ibu Nufus Kanani dari Untirta, kemudian Ibu Wardalia juga dari Untirta, kemudian Pak Rusdi dari Untirta, Pak Yayan juga dari Untirta. Nah, teman-teman dari Flipmas wilayah Baduy ini bekerja sama dengan beberapa warga camp. Dan Pak Satibih ini adalah pengelola dari tanah wakaf ini. Ini adalah tanah wakaf yang diserahkan kepada masyarakat, tapi untuk sementara waktu diatasnamakan atau dikelola oleh Pak Satibih ini. Kemudian dibantu oleh Pak Suhanda, Pak Udin, Pak Rasudin, dan Pak Sihab. Ya. Nah, apa yang terjadi adalah bahwa yang sebelumnya biasa berupa lahan-lahan tegalan, kemudian tidak terurus, tidak ada air masuk ke wilayah itu, dan seterusnya. Tetapi kemudian juga diakhiri dengan situasi yang kurang lebih mirip lah. Semua investasi yang sudah dilakukan di wilayah ini menjadi sia-sia gitu. Total lokasinya sendiri di pedalaman yang termasuk wilayah Kabupaten Pandeglang, berkontur miring, mirip seperti di camp Kota Niur, dan membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 jam dari kota Serang. Lahan yang awalnya seluas 5 hektar ini ditanami dengan tanaman-tanaman tahunan seperti rambutan, durian, kemudian juga tanaman-tanaman sayuran dan juga palawija, singkong, kacang tanah, jahe merah, cabai, varia, dan ada juga tanaman pepaya dan pisang. Jadi tanamannya juga tanaman standar gitu ya, tidak ada sesuatu yang khas di sana, karena buah kecapi atau tanaman buah kecapi itu sudah ada di sana, yang merupakan tanaman lokal. Warga penduduk asli setempat yang kemudian dilatih untuk beternak sapi 10 ekor, kemudian domba 80 ekor, itik telur 200 ekor, dan ikan lele 20.000 ekor. Nah, ini satu titik yang kemudian menunjukkan atau menjadi isyarat kepada kita semua bahwa warga yang tidak terlatih di dalam peternakan itu kemudian dilatihkan di peternakan. Kenapa begitu?
Karena salah satu kriteria yang sebetulnya tidak harus dipenuhi itu adalah adanya ternak ini. Nah, kemudian di lahan camp ini juga ada beberapa konstruksi permanen, seperti halnya misalnya untuk gedung atau fasilitas fisik untuk belajar mengajar. Yang semi permanen itu adalah ruang pertemuan, dan kemudian juga kandang sapi, kemudian kandang itik, rumah jamur, dan juga kandang kandang domba, ya, kandang kambing. Di tepi sungai yang berada di bawah dari kawasan ini itu ada kolam ikan existing yang sudah diisi dengan ikan lele, sehingga lahan ini tidak benar-benar 100% kosong dan tidak produktif. Ada sebagian lahan yang kemudian dimanfaatkan untuk peternakan lele ini. Untuk mandiri energinya menggunakan sel surya yang memang untuk penerangan kawasan. Nah, memang beberapa bulan pada saat camp ini sudah mulai produktif, pendapatan warga memang terlihat meningkat, tetapi kemudian Pak Satidi ini yang mendapatkan semacam kewenangan untuk mengelola lahan dari pemilik sebelumnya, karena pemilik sebelumnya itu mewakafkan ke desa, dan entah mengapa kemudian dikelola oleh Pak Satidi ini. Dan beliau inilah kemudian memimpin beberapa warganya untuk kemudian berhadapan dengan warga setempat yang memang sebelumnya itu sudah berkomitmen kedua pihak ini untuk membantu membangun kesejahteraan masyarakat di sana dan mengelola camp secara bersama. Dan konflik sosial ini kemudian demikian meruncingnya sehingga dua kubu ini kemudian membuat garis demarkasi yang terbuat dari bambu, bukan tembok tapi dari bambu. Nah, kemudian sudah dicoba beberapa teman ke sana dari pakar-pakar hukum, tetapi kemudian ternyata baik kepala desa maupun warganya sendiri dan kemudian si pengelola lahan ini tidak pernah mendapatkan titik temu. Oleh karena itu kemudian Litbang Indonesia setelah berkonsultasi dengan Pertamina kemudian disetujui untuk dihentikan. Nah, karena dari kelompok warga yang kemudian non pengelola tanah ini sudah mulai diintimidasi, tidak bisa bekerja, tidak bisa merawat dan sebagainya. Oleh karena itu akhirnya dihentikan. Setelah pendanaan 50%, kemudian dihentikan, jadi 50% sisanya tidak ditarik kembali oleh Litbang Indonesia, dan 50% inilah yang kemudian digunakan untuk membangun camp ini sampai akhirnya berkesudahan dihentikan. Nah, kalau kita lihat dari awalnya bahwa lahan ini sebetulnya tidak sepenuhnya kosong, terlantar dan sebagainya, mungkin sekitar 10% dari antara mereka itu, di antara lahan ini adalah kolam untuk peternakan lele. Ada sungai mengalir di bawahnya, kemudian kalau kita lihat lahan secara keseluruhan semakin ke atas, gitu, karena dia dengan kemiringan itu semakin pergi kita melihat ke atas, kita akan melihat gambaran seperti ini, lahan-lahan yang tidak terpelihara, lalu kemudian banyak perdu-perdu sebab yang kemudian tidak punya nilai ekonomis. Nah, pada saat kita ke camp itu, maka pada akses masuk pertama kita akan menjumpai rumah warga seperti yang di sudut kiri atas itu. Kita berjalan lagi masih sekitar 200 atau 300 meter baru mencapai lahan camp itu sendiri. Dan apa yang kita lihat ini adalah kondisi lahan pada awalnya seperti ini, dan di sekelilingnya juga tampak
berantakan seperti ini tidak terurus, lahan yang tidak terurus. Sebenarnya ada juga sumber air itu, tetapi berada kira-kira 20-30 meter di bawah dari lahan camp ini. Nah, kolam ikannya untuk ikan lele seperti yang kita lihat di sini, dan ini terjadi pada bulan April 2014 pada saat site visit yang dilakukan oleh Pertamina, diwakili oleh Pak Tubagus Sherman, lalu kemudian dari Fleetmas Indonesia sendiri oleh Pak Roni Permana. Nah, dari site visit inilah kemudian dinyatakan lahan camp ini atau kandidat lahan camp ini kemudian disetujui oleh Pertamina untuk dimulai pembangunannya. Maka pada Januari 2015 kita sudah lihat bahwa kolam peternakan ikan lele ini di-upgrade, diperbaiki, kemudian diperluas, dan kemudian juga alirannya diperbaiki. Kemudian dimulailah pembangunan kandang itik, kandang sapi, kandang domba, yang semuanya dilakukan oleh warga camp itu sendiri. Nah, perlahan juga masuk bulan Januari rumah jamur ini mulai digarap, ya, dan semua memang semi permanen seperti ini karena memang tidak memerlukan bangunan-bangunan yang menggunakan dinding dan sebagainya. Penanaman juga sudah dimulai, tanahnya memang rata-rata subur, hanya memang tidak dimanfaatkan. Nah, pada saat ini ada pohon pisang yang ditanam, kemudian ada duren, ada bibit pohon rambutan, dan juga buah-buahan yang lain. Nah, perlahan juga mulai dibuat ruang pertemuan. Ruang pertemuan ini dibuat terbuka, jadi hanya separuh dinding, kira-kira 1 meter dinding, yang kemudian bagian atasnya dibiarkan terbuka, kemudian menggunakan atap. Jadi termasuk ruang pertemuan yang sederhana, yang sama sekali tidak memberikan kesan arsitektural kawasan. Nah, ini adalah ikan yang ditambahkan di kolam-kolam peternakan ini cukup banyak, dan masyarakat juga memberikan atensi yang cukup baik. Buah-buahan cukup baik juga yang dihasilkan. Nah, kemudian ada pepaya, yang ini buah pepaya ini yang sudah lama, ini tanaman lama. Kemudian pisang, ya, kemudian ini semua sudah ada. Nah, yang masih baru ditanam inilah yang kemudian berupa tanaman bibit durian, kemudian bibit rambutan dan sebagainya. Nah, jamur tiram ini juga diajarkan, dilatihkan ke mereka, dan memang ibu-ibunya antusias, tapi kemudian ya akhirnya berakhir dengan tragis. Ini semua harus dihentikan. Ada rumah jaga, kemudian ada kandang itik, jadi sudah cukup bagus, di mana rumah jaga ini dikelilingi oleh rumah-rumah produksi dari camp itu sendiri. Itiknya juga demikian, jadi dengan ada pakar itik dari teman-teman di Fleetmas wilayah Baduy itu, yang kemudian memberikan masukan mengenai peternakan itik ini. Hanya masalahnya adalah bahwa dalam kondisi yang kurang air, ini memang menjadi beternak itik menjadi sesuatu yang sebetulnya agak riskan gitu. Ya. Dan berikutnya kita juga melihat bagaimana lahan-lahan yang sudah tidak beraturan ini kemudian mulai ditanami. Kita lihat ada bibit durian yang juga tumbuh bagus di sini, di lahan ini. Kemudian juga bibit rambutan. Nah, pembangunan berikutnya itu masih terus berlanjut dengan membangun kandang domba. Ini awal dari kegiatan untuk membangun kandang domba. Nah, kemudian ya perlahan Januari 2016 artinya sudah berjalan setahun, kemudian camp Tegalwangi ini dilengkapi dengan kandang domba. Semua dilakukan oleh warga
camp itu sendiri. Dan di samping kandang domba kemudian juga ada rumah bibit juga sudah selesai. Jadi di mana-mana teman-teman Flipmas ini selalu melakukan pembibitan sehingga bibit yang sudah dihasilkan itu yang ditanam kemudian di lahan-lahan. Nah, ternak dombanya juga cukup sehat kalau terlihat dari bentuk tubuhnya, dan ini adalah domba Garut, domba yang cukup banyak juga dijadikan hewan kurban. Nah, ini adalah biogas yang kemudian dihasilkan dari ternak sapi. Mandiri energinya di samping solar cell juga dengan biogas ini. Ini satu hal yang sudah cukup menarik di sini, artinya dari sisi mandiri energinya itu sudah cukup baik. Nah, di samping mereka juga dilatih untuk beternak, kemudian belajar mengajar untuk anak-anak PAUD-nya, dan warga di sini juga dilatih untuk membuat emping, namanya emping ceplis itu dari buah melinjo, dan buah variannya sudah mulai berbuah, lalu kemudian singkongnya juga mulai membesar. Itu pada Mei 2016, artinya pada saat Monef dari Bu Sri Amita Butani yang mewakili Flipmas Indonesia. Dan pada saat Monef inilah kemudian terlihat camp ini juga masih berfungsi, masih berjalan dengan baik. Demikian juga tanaman-tanaman yang ditanam, kemudian ternak sapinya, semua tidak terlihat indikasi akan adanya timbul konflik itu. Jadi kalau dilihat di sini ada domba, kemudian ada kandang ayam, kemudian ada ikan lele, ya, dalam kolam yang menggunakan terpal ini. Nah, pada saat kunjungan jadi tim ada dari Flipmas Indonesia, kemudian Flipmas wilayah warga, kita bisa melihat di sini rumah jaga juga sudah siap. Kemudian ada nama istilahnya rumah pintar. Rumah pintar ini tempat untuk warga, kemudian teman-teman dari Flipmas untuk melakukan proses belajar mengajar, khususnya bagi anak-anak PAUD dan SD. Nah, pada Februari 2017, pada saat Flipmas Indonesia kemudian melihat adanya kejanggalan-kejanggalan di dalam pelaporan, lalu dalam informasi-informasi yang kemudian tidak terlalu kondusif, maka Flipmas Indonesia, ya saya sendiri kemudian diantar oleh Pak Yayan yang menjadi salah satu dari tokoh Flipmas wilayah Baduy dari Untirta, yang mengantarkan saya ke sana, dan kemudian melihat dengan kepala sendiri bahwa garis demarkasi atau batas demarkasi itu dibuat dari bambu juga terlihat di sana. Kemudian jalan masuk sudah tidak tertata dengan baik, tanaman-tanaman juga berantakan, tidak terpelihara. Ini yang memang menunjukkan kemudian bahwa konflik sosial itu memang benar-benar terjadi. Jadi bisa kita lihat di sini, hampir semua sudah, ya, ada tanaman-tanaman yang masih terus berkembang, tumbuh berkembang. Tapi kemudian di banyak bagian lahan itu kemudian terlihat bahwa lahan-lahan ini menjadi tidak terpelihara dengan baik. Kemudian rumah pintar yang tadinya digunakan untuk belajar mengajar akhirnya tidak lagi dimanfaatkan sama sekali, semua terlantar. Dan ini yang kemudian memberikan informasi bahwa siapapun juga yang kemudian berusaha untuk mensejahterakan, mencerdaskan masyarakat ini harus berhati-hati. Konflik-konflik sosial semacam ini memang paling mudah terjadi karena di antara orang miskin, konflik itu sangat mudah dipicu, terutama oleh kecemburuan sosial. Jadi pemilik yang atau pengelola yang kemudian merasa lahan itu miliknya, kenapa harus bisa memberikan kesejahteraan kepada pihak yang lain gitu. Nah, kecemburuan semacam inilah kemudian akhirnya
membesar, meluas menjadi aksi perusakan, di mana fasilitas-fasilitas yang sudah ada yang sebetulnya tidak perlu dirusak akhirnya menjadi rusak. Kandang sapi yang dirusak, kemudian kandang domba yang dibiarkan terlantar, kemudian kandang ayam sudah dihancurkan dan sebagainya. Nah, ini satu tindak anarkis yang di luar dugaan kami semua bahwa ini bisa terjadi di level akar rumput semacam ini. Padahal semua orang sudah diajak serta bersama. Nah, ini adalah kandang domba yang kemudian sudah ditinggal kosong, tetapi tanaman-tanaman yang sempat ditanam pada awalnya itu durian, kemudian rambutan itu masih eksis, masih ada. Hanya masalahnya adalah kemudian tidak terpelihara dengan baik, tidak diperhatikan dengan baik. Nah, adanya pekerjaan-pekerjaan yang kemudian tidak maksimal ini, di samping adanya konflik sosial yang skalanya cukup besar, kita bisa melihat di sini bahwa omsetnya juga tidak terlalu menarik gitu. Dari sebelumnya yang tercatat itu sekitar 2 juta, sekitar 2 juta pada September 2015, kemudian meningkat naik. Meningkat naik itu karena sudah ada panennya di sana. Sudah ada panen yang sudah mulai bisa eh, menghasilkan, jadi ikan lelenya, kemudian sayur mayurnya, palawijanya, itu sudah ada yang mulai panen. Nah, kemudian diam begitu karena peternakan juga masih belum belum berjalan dengan lancar. Kemudian juga masalahnya ya satu persatu muncul bahwa ketidakmampuan di dalam mengelola peternakan inilah yang kemudian menjadikan ternak-ternak itu tidak terjual dengan baik, tidak termanfaatkan dengan baik. Sehingga kalau melihat omset seperti ini sebetulnya menunjukkan bahwa camp ini atau kawasan itu sama sekali tidak tumbuh, sama sekali tidak tumbuh. Dan bisa kita lihat pada saat konflik itu kemudian dihentikan, omsetnya baru sekitar 68-69 juta. Jadi masih terlalu rendah, masih sangat rendah. Dan kita sudah tidak lagi mampu mengendalikan situasi di sana, demikian juga dalam pencatatan omsetnya, dan saya yakin memang begitu mereka bertikai, jadi begitu muncul konflik ini, begitu sudah tidak ada lagi yang sesuatu yang dikerjakan di sana. Jadi sangat disayangkan bahwa lahan yang tadinya gersang tidak karu-karuan begini sudah sempat ditanami, ditata dengan baik, tapi kemudian dirusak oleh mereka yang memang tidak menjadi bagian dari keluarga pengelola itu. Nah, ini salah satu hal yang juga harus kita pelajari dengan baik, terutama Flipmas ini, bahwa sebelum masuk ke sana, status lahan itu harus benar-benar jelas, Lalu kemudian kepemilikannya terutama. Nah, wakaf ini seharusnya tidak boleh dihaki oleh Pak Satibih itu. Tetapi entah bagaimana kemudian dia merasa sebagai pemiliknya. Nah, pemiliknya sudah tidak berada di kawasan itu lagi sehingga tidak bisa dimintai bantuan untuk menyelesaikan sengketa ini. Jadi Tegalwangi berakhir sebelum fase konstruksi, ya fase investasi iptek dan fasilitas ini selesai sepenuhnya. Ya, ini pelajaran yang bagus sekali untuk Flipmas, ya, untuk siapapun juga yang bercita-cita membantu mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.